Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali akhir-akhir ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik itu di kolom komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan yang langsung nanya ke saya, apakah gagal bayar di pinjol A aman? Lalu apakah gagal bayar di pinjol B aman, di pinjol C aman, di pinjol D aman, dan seterusnya. Banyak yang bertanya seperti itu. Lalu juga apakah gagal bayar di pinjol A ada DC lapangannya? Apakah DC lapangannya datang ke rumah? Apakah sebar data? Apakah di proses jalur hukum? Itu masih ditanyakan oleh orang-orang yang mungkin saat ini sedang mempunyai permasalahan utang di pinjaman online dan diliputi ketakutan. Padahal di video-video sebelumnya saya sudah menyampaikan pinjaman online mana saja yang aman gagal bayar dan pinjaman online mana saja yang ada DC lapangan, sehingga kalian menganggap bahwa dikunjungi DC lapangan itu tidak aman. Padahal sebenarnya pada faktanya ketika dikunjungi DC lapangan itu sangat aman ketika kalian berusaha tenang dan berusaha bersikap aman. Karena pada faktanya memang DC lapangan itu bukan orang yang menakutkan yang seperti yang kalian pikirkan. DC lapangan itu tugasnya dia hanya menyampaikan, hanya menagih, hanya menanyakan apakah alasan kalian kenapa belum bisa melakukan pembayaran. Mereka tidak semuanya bersikap arogan, kasar, itu hanya segelintir orang saja yang tidak tahu aturan sehingga bersikap kasar. DC pinjol yang datang ke rumah yang tidak tahu aturan, yang tidak berpendidikan sehingga mereka melakukan perbuatan yang melanggar aturan ketetapan penagihan yang sudah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Nah, kali ini saya kembali akan sampaikan deretan pinjaman online mana saja yang aman ketika gagal bayar, yaitu versi amannya tidak dikunjungi DC lapangan. Jadi tidak dikunjungi DC lapangannya. Tapi ada juga beberapa pinjol yang mendatangkan DC lapangan ke rumah, cuman ya itu tadi si DC pinjol datang ke rumah itu sikapnya biasa-biasa saja sambil berkata-kata sopan, tidak ada yang kasar. Walaupun saya tahu pengalaman setiap orang itu tidak akan sama, ada yang mungkin didatangi DC lapangan itu kasar banget, ada juga yang melihat video-video postingan kedatangan DC lapangan yang menakutkan, itu berbagai versi sehingga banyak orang yang makin ketakutan. Nah, kalau Anda terus-terusan meliputi ketakutan, ada kemungkinan Anda akan terjebak dalam penipuan, penawaran-penawaran jasa penghapusan data, penawaran-penawaran jasa penelunasan hutang, dan berbagai jasa lain yang itu akan semakin menyengsarakan kalian. Seperti pengalaman saya dulu, saya pernah ditawari semacam jasa lah, jasa pelunasan hutang. Nah, dia itu menawarkan jasa pinjaman uang dengan nilai nominal besar, tetapi sebelum uang tersebut dicairkan, saya harus mentransfer dulu sejumlah uang di atas 3 juta rupiah. Jadi sebelum pinjaman itu dicairkan, saya diminta mencairkan atau mentransfer dulu dana di atas 3 juta rupiah. Nah, kalau orang yang ketakutan dan panik, tidak berpikir logis, tidak berpikir akal sehat, itu pasti dilakukan. Saat uang tersebut kita transfer, misalkan 3 juta rupiah, nah, orang yang menghubungi kita itu yang menawarkan jasa tersebut akan sulit dihubungi. Pasti langsung nomor kita diblokir. Nah, disitulah akan timbul penyesalan kenapa saya mentransfer ke orang yang tidak kenal, yang menawarkan jasa-jasa pelunasan hutang, penghapusan data, dan penawaran jasa-jasa yang lainnya yang kebanyakan itu 99% adalah penipuan. Jadi kalian tetap berhati-hati dalam situasi kesulitan tidak mampu membayar hutang pinjol itu sebenarnya tidak harus mencari jasa-jasa pelunasan hutang, jasa-jasa penghapusan data itu tidak perlu. Karena justru kalau kalian masuk ke situ, kalian akan masuk di lubang hutang yang semakin dalam. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah peribahasa yang tepat ketika kalian punya hutang di pinjol karena panik lalu menggunakan jasa-jasa pelunasan hutang atau jasa-jasa penghapusan data. Kalian akan diperas habis-habisan dan mungkin juga kalian akan ditipu. Oke, itulah sekilas gambaran tentang pengalaman saya dulu ketika ditawari oleh jasa pelunasan hutang, di mana sebelum uang yang mereka pinjamkan itu dicairkan ke rekening saya diminta untuk transfer uang duluan. Nah, itulah dari situ juga kalau kita berpikir akal sehat, buat apa kita meminjam kalau kita punya uang? Logikanya seperti itu kan?
Oke, langsung ini adalah deretan perusahaan pinjol legal ya. Pinjol yang sudah diawasi OJK yang aman ketika gagal bayar lebih dari 1 tahun. Ini sumbernya berbagai sumber, ada dari kawan-kawan saya juga, ada orang-orang yang sedang panik karena mempunyai hutang di pinjol. Terus ada juga dari orang-orang yang ada di sekitar saya yang menggunakan pinjaman online dan sudah lebih dari 1 tahun telat bayar karena tidak mampu bayar lagi, yang katanya ada yang sudah pernah sampai gali lubang, tutup lubang, dan akhirnya terjebak dalam lingkaran hutang yang tidak mungkin terlunasi walaupun sudah dibayar setengahnya atau dibayar dulu dengan biaya perpanjangan, dibayar dengan biaya cicilan, tetap itu tidak pernah lunas. Jadi hati-hati ketika kalian ditawari oleh DC pinjol untuk membayar hutang pinjol dengan cara membayar biaya perpanjangan tenor selama 7 hari ke depan, dan itu tidak mengurangi hutang pokok. Lalu ketika kalian disarankan oleh DC pinjol untuk membayar hutang di pinjol dengan cara dicicil, tidak perlu dilakukan karena itu tidak akan pernah mengurangi hutang kalian. Justru kalian akan terus-terusan membayar biaya perpanjangan, terus-terusan membayar dengan dicicil, sementara hutang kalian tidak pernah selesai sampai kapanpun. Oke ya teman-teman, paham sampai di situ? Oke, langsung saya bacakan saja deretan pinjol yang aman gagal bayar setelah telat bayar lebih dari 1 tahun. Ini lebih dari 1 tahun, bayangkan aman. Aman dalam arti aman itu mungkin menurut versi kalian itu tidak dikunjungi DC lapangan. Kalau masalah penagihan di awal itu pasti semua juga mengalami ketika telat bayar 1 hari sampai 1 bulan itu tiap hari pasti ditagih. Bahkan sudah telat bayar 8 bulan saja masih ada yang ditagih. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah Aku Laku. Siapa yang galbay di Aku Laku? Aku Laku ini ketika ada nasabah yang telat bayar lebih dari 1 tahun ini aman. Hanya didatangi 1 kali di bulan ke-8 dengan nilai nominal hutang Rp600.000. Jadi telat bayar 8 bulan baru didatangi oleh DC lapangan, dan DC lapangan itu datang ke rumah hanya menanyakan apakah aplikasi Aku Lakunya ada di HP kita atau tidak. Tidak menanyakan hal-hal yang lain yang bersifat arogan, memaksa, meminta bayar, itu tidak ada. Jadi hanya berlangsung sebentar, si DC Aku Laku tersebut langsung pulang. Oke, yang kedua adalah Kredipo. Nah, Kredipo ini ada nasabah yang telat bayar lebih dari 1 tahun di Kredipo ini sudah didatangi 2 kali oleh DC lapangan Kredipo di bulan kedua ketika telat bayar. Telat bayar 2 bulan, DC Kredipo sudah datang 2 kali, tetapi dengan catatan nasabah Kredipo tersebut kredit barang elektronik. Jadi bukan meminjam uang secara tunai di Kredifast, tetapi kredit barang elektronik atau pay letter. Itu yang didatangi DC lapangan sampai 2 kali, dan kedatangan DC lapangan tersebut pertama menanyakan apakah mau dibayar kapan, dan karena nasabahnya tidak punya uang dan tidak menjanjikan tanggal bayar, akhirnya di hari keempatnya si DC Kredipo ini datang lagi. Dan karena nasabah memang tidak punya uang, bukan tidak mau membayar, akhirnya si DC Kredipo menyarankan untuk membayar di bank yang terdekat yang sudah ditunjuk dan bekerja sama dengan Kredipo. Itu yang terjadi ya. Jadi tidak ada saling marah, kekerasan fisik, arogan, tidak ada. Itu yang terjadi ketika didatangi DC Kredipo. Jadi ngapain panik? DC lapangan Kredipo itu tidak semuanya kasar, tidak semuanya arogan. Mungkin tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2020, 2021 mungkin ada. Karena sekarang ini kan 2024 sudah ada aturan perlindungan konsumen yang itu bisa membuat DC Kredipo atau DC pinjol yang lain ketika melakukan tindakan yang kasar atau arogan itu bisa kita rekam, bisa kita arsipkan buktinya, dan kalian tidak perlu membayarkan utang di Kredipo tersebut. Oke, selanjutnya ada Kredit Pintar. Nah, siapa yang telat bayar di Kredit Pintar? Nah, ini ada nasabah yang telat bayar di Kredit Pintar lebih dari 1 tahun, dan ketika mulai telat bayar 1 hari sampai 1 bulan itu setiap hari pasti ditagih, di chat WhatsApp, di telepon. Tapi setelah telat bayar lebih dari 1 tahun itu tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi yang namanya dikunjungi DC lapangan, langsung didatang DC lapangan membawa RT RW, membawa polisi, bergerombol, itu tidak ada. Itu hanyalah berita-berita atau postingan-postingan yang menakut-nakuti kalian yang disebarkan oleh DC pinjol itu sendiri agar kalian segera melakukan pembayaran.
Itu ya kredit pintar. Lalu yang ketiga adalah pinjol isi cash. Nah, siapa yang mempunyai utang di isi cash dan masih ketakutan? Pada faktanya nasabah isi cash ketika telat bayar lebih dari 1 tahun dengan nilai nominal hutang berapapun tidak pernah dikunjungi DC lapangan. Ya, tidak pernah dikunjungi DC lapangan. Tidak pernah dikunjungi lapangan DC lapangan walaupun sudah telat bayar lebih dari 1 tahun di isi cash ya. Lalu selanjutnya ada pinjol ada pundi. Nah, ada pundi juga adalah pinjol legal terdaftar di OJK, tetapi ketika ada nasabah yang telat bayar lebih dari 1 tahun itu tidak pernah dikunjungi DC lapangan. Penagihannya hanya melalui chat WhatsApp, telepon, dan email yang dikirimkan di awal-awal ketika kita telat bayar antara 1 hari sampai 1 bulan saja. Lalu selanjutnya ada kami. Ada kami kita tahu kan ini legal OJK, dan ada kami ini ketika telat bayar lebih dari 1 tahun itu tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah, karena pada faktanya menurut pemilik dari ada kami memang tidak pernah merekrut DC lapangan atau bill collection. Lalu selanjutnya ada pinjam yuk. Nah, pinjam yuk juga adalah legal OJK, dan ketika ada nasabah yang telat bayar lebih dari 1 tahun itu tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Jadi aman, hanya teror-teror di awal saja. Pinjam yuk ini si DC-nya hanya telepon via WhatsApp, ada juga yang video call melalui WhatsApp. Lalu selanjutnya ada pinjol pinjam gampang. Nah, ini juga pinjol legal OJK. Dan ketika ada nasabahnya yang telat bayar lebih dari 1 tahun itu aman, tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Hanya saja ini ada penagihannya yang sedikit ekstrim yang dikirimkan melalui SMS, tetapi ingat, penagihan DC pinjol legal yang arogan, yang kasar itu biasanya tidak menyebutkan nama aplikasinya, tetapi katanya ketika nasabah ini telat bayar 2 hari atau baru jatuh tempo di pinjam gampang, ada SMS yang masuk yang kata-katanya sangat kasar sekali, tapi tidak menyebutkan nama aplikasinya ya, cuman bertepatan dengan telat bayar 1 hari di pinjol pinjam gampang tersebut. Lalu selanjutnya pinjol uang Mi. Nah, uang Mi ini sangat aman, dalam arti sangat aman ini tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah walaupun sudah telat bayar lebih dari 1 tahun, dan uang Mi ini pinjol legal OJK. Jadi aman, tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah, walaupun kalian diancam akan dikunjungi DC lapangan, itu semua bohong. Lalu pinjol selanjutnya ada rupiah cepat. Nah, rupiah cepat ini pinjol legal OJK, dan ketika nasabahnya ada yang telat bayar lebih dari 1 tahun itu tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Aman kalau dari versi tidak dikunjungi DC lapangan ya. Lalu selanjutnya ada cash cepat. Nah, cash cepat ini adalah pinjol legal yang sudah terdaftar di OJK, dan ketika ada nasabah yang telat bayar lebih dari 1 tahun di cash cepat ini aman dari kunjungan DC lapangan. Jadi tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Oke, selanjutnya ada cairin. Nah, cairin juga adalah pinjol legal OJK, dan ketika ada nasabah yang telat bayar lebih dari 1 tahun ini tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah, hanya menagih di awal-awal saja ketika telat bayar. Lalu selanjutnya ada pinjol Mowcash. Nah, Mowcash ini adalah pinjol legal OJK, member dari Asta Group, dan ketika telat bayar lebih dari 1 tahun di Mowcash tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Lalu selanjutnya ada UKU. Nah, UKU ini adalah pinjol legal OJK, dan hati-hati kalau kalian mengalami ketika meminjam uang di UKU ini tenornya 30 hari tetapi periode pembayaran per 7 hari sekali. Hati-hati kalau mengalami hal ini karena pengalaman setiap orang berbeda. Lalu selanjutnya ada Indosako. Nah, Indosako juga pinjol legal OJK. Ketika nasabahnya ada yang telat bayar lebih dari 1 tahun ini tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah, alias aman dari kunjungan DC lapangan. Lalu selanjutnya ada PIN Plus. Nah, PIN Plus juga pinjol legal OJK, sudah terdaftar dan berizin, dan ketika nasabahnya telat bayar lebih dari 1 tahun itu tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Lalu ada pinjol Dana Bijak. Dana Bijak juga sama, pinjol legal OJK, dan ketika ada nasabah yang telat bayar lebih dari 1 tahun itu tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Lalu selanjutnya ada pinjol Dana Rupiah. Nah, Dana Rupiah ini adalah pinjol legal OJK, dan ketika ada nasabah yang telat bayar lebih dari 1 tahun ini tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Lalu selanjutnya ada 360 Kredi. Nah, 360 Kredi ini adalah pinjol legal OJK, sudah terdaftar, dan ketika ada nasabah yang telat bayar di lebih dari 1 tahun ini tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Lalu ada Kredinesia. Nah, Kredinesia juga adalah pinjol legal OJK,
Dan ketika nasabahnya telat bayar lebih dari 1 tahun, tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Lalu selanjutnya ada pinjol ada modal. Nah, pinjol ada modal ini adalah pinjol legal OJK, dan hati-hati kalau kalian meminjam uang di pinjol ada modal, teliti dulu apakah ada modal ini tenornya singkat atau tidak. Dan di ada modal ini ketika telat bayar lebih dari 1 tahun itu tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Lalu selanjutnya ada pinjol modal nasional atau Monas ya. Monas ini adalah pinjol legal OJK, dan ketika nasabahnya telat bayar lebih dari 1 tahun itu tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Aman dari kunjungan DC lapangan. Nah, itulah beberapa pinjol yang jumlahnya ada 1, 2, 3, sekitar 20 pinjol legal OJK ya. Yang nasabahnya ketika telat bayar lebih dari 1 tahun itu tidak dikunjungi ke rumah oleh DC lapangan. Itulah berbagai versi aman ketika telat bayar atau gagal bayar di pinjol. Apakah menurut Anda aman itu dari kunjungan DC lapangan, aman tidak diteror, atau aman seperti apa yang Anda inginkan? Karena banyak sekali masih yang bertanya, itu mungkin orang yang baru pertama kali telat bayar atau gagal bayar di pinjol, sehingga masih diliputi kepanikan yang luar biasa dan tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan kalau orang-orang yang seperti ini berpotensi kena penipuan oleh jasa-jasa joki, jasa-jasa pelunasan hutang yang menawarkan pinjaman, tetapi itu justru menjerumuskan kalian. Tetap berhati-hati siapapun Anda yang saat ini telat bayar atau gagal bayar di pinjol. Jika Anda ingin aman, sebenarnya bukan memikirkan DC lapangan, bukan memikirkan slik OJK, bukan memikirkan skor kredit bermasalah, tetapi arahkan pikiran kalian untuk aman. Dengan seperti itu insya Allah gagal bayar di pinjol manapun, mau ratusan juta, mau hutang kalian 1 juta rupiah, 20 juta rupiah, 100 juta rupiah akan tetap aman dan kalian akan tetap hidup baik-baik saja. Jika kalian bisa bersikap aman dan mengendalikan pikiran kalian agar tetap aman. Tidak perlu panik karena didatangi DC lapangan, itu hal biasa. Itu sebuah resiko yang harus kalian terima ketika telat bayar atau gagal bayar di pinjol manapun. Ya, jadi kalian nggak usah memikirkan lagi DC lapangan, amankan pikiran kalian, dan saya yakin jika kalian bersikap tidak peduli dengan semua yang akan terjadi, maka kalian akan aman ketika mengalami dan melewati fase gagal bayar di pinjol manapun. Semoga sharing ini bermanfaat, dan buat kalian yang saat ini sedang mengalami kesulitan, mempunyai hutang di pinjol, mempunyai permasalahan hidup yang lainnya, sedang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan dalam hal apapun, saya doakan semoga segala permasalahan kalian segala diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menolong kalian, membantu kalian, dan segera memberikan solusi terbaik untuk kalian, memberikan peluang-peluang jalan rezeki untuk kalian yang lebih halal, sehingga kalian tidak perlu lagi meminjam uang riba di pinjaman online manapun. Oke, tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.